Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Tri Raffianto dengan NIM 2022011027. Oke, di sini saya akan melakukan presentasi hasil praktikum audit berdasarkan buku praktikum audit, yaitu buku satunya dan buku 2-nya. Di sini saya telah mengerjakan yang pertama ini untuk yang modul 8 dan modul 9. Oke, di sini saya akan membahas yang modul 8 terlebih dahulu. Oke, di sini pada modul 8 kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu di sini ada buku 1 halaman 173, mana di sini terjadi kesalahan pencatatan atau salah saji akun yang ditemukan dalam proses audit. Oke, kesalahan-kesalahan ini itu terdiri dari kesalahan pencatatan PPh 21, di mana yang seharusnya masuk ke akun beban gaji, namun di sini dicatat ke dalam akun beban lain-lain. Lalu ada komisi penjualan yang seharusnya dicatat sebagai jamuan representasi, justru di sini dimasukkan ke dalam akun perjalanan dinas dan akomodasi. Lalu yang ketiga di sini ada pembelian handphone untuk relasi bisnis yang termasuk dalam biaya representasi, namun di sini dicatat ke dalam akun perlengkapan. Lalu yang keempat di sini ada penerimaan dari penjualan kardus bekas yang seharusnya di sini masuk ke dalam pendapatan lain-lain, tetapi di sini dicatat sebagai jamuan dan representasi. Lalu yang kelima di sini ada biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018, namun dicatat pada 2019. Lalu yang terakhir di sini ada belum dilakukannya pembayaran atas PPh 23 terkait penggunaan jasa akuntan profesional. Oke, untuk menjelaskan lebih detail kita mulai dari kasus yang pertama ini. Oke. Di sini untuk PPh 21 yang salah catat di sini memiliki nilai sebesar 19.877.000, yang dimana seharusnya dicatat sebagai beban gaji, tetapi justru dimasukkan dalam akun beban lain-lain. Nah, nilai ini dapat diambil dari indeks M2.1.1, di mana data tersebut itu merupakan hasil akumulasi dari setoran PPh 21 mulai bulan Januari hingga November. Oke, sebentar. Jadi mengapa di sini hanya sampai bulan November? Jadi karena PPh untuk bulan Desember itu baru akan dibayarkan di bulan Januari berikutnya, sehingga sesuai periode akuntansi hanya dihitung 11 bulan. Jadi setiap bulannya itu setoran PPh adalah sebesar 1.807.000. Jadi jika dikalikan selama 11 bulan, maka akan didapat sebesar 19.877.000. Oke, lalu balik lagi. Di sini kasus yang kedua yaitu komisi penjualan yang salah dicatat terjadi pada transaksi sebesar 60 juta. Yang dimana ini seharusnya itu diakui sebagai jamuan dan representasi, namun di sini dimasukkan ke akun perjalanan dinas dan akomodasi. Jadi oleh karena itu di sini jurnal pare yang dibuat adalah debit pada jamuan dan representasi dan kredit pada perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Lalu kemudian pada kasus ketiga di sini terdapat pembelian Samsung A7 senilai 4.500.000 yang diberikan kepada relasi bisnis sebagai bagian dari aktivitas representasi. Namun di sini perusahaan itu mencatat ke akun perlengkapan. Maka di sini jurnal koreksinya itu adalah jamuan dan representasi pada perlengkapan sebesar 4.500.000.
Dan selanjutnya di sini pada kasus keempat terjadi salah saji pada pencatatan hasil penjualan kardus bekas yang senilai 20 juta rupiah. Nah, yang di sini yang dimasukkan ke akun jamuan dan representasi, padahal itu seharusnya masuk ke pendapatan lain-lain. Lalu di sini parenya jurnal yang digunakan itu adalah pendapatan lain-lain pada jamuan dan representasi sebesar 20 juta rupiah. Lalu pada kasus yang kelima di sini terdapat biaya kesejahteraan karyawan sebesar 100 juta yang seharusnya itu diakui pada tahun 2018, tapi di sini malah dicatat pada tahun 2019. Maka jurnal parenya yaitu debit kesejahteraan pada debit, lalu beban yang masih harus dibayar itu dikredit, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Lalu yang terakhir ini pada kasus ke-6 terdapat jasa akuntan profesional sebesar 2 juta rupiah yang belum dikenai PPh 23, karena PPh 23 itu untuk jasa profesional adalah 2%, maka nilai pajak yang belum dicatat itu adalah sebesar 4 juta. Lalu di sini jurnal parenya berarti jasa profesional di debit, lalu untuk utang PPh 23 sebesar 400.000 di kredit. Oke, setelah seluruh kesalahan pencatatan ini dikoreksi, angka-angka tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam indeks PL3, indeks hasil auditnya. Oke. Di sini ada beban operasional, yaitu hasil audit dari untuk PL3, di mana di sini gaji di debit itu sebesar 19.877.000. Lalu di sini ada kesejahteraan karyawan di debit sebesar 100 juta. Lalu untuk perjalanan dinas dan akomodasi itu dikredit di sini sebesar 60 juta rupiah. Lalu untuk jasa profesional itu dikredit sebesar 400.000 seperti yang tadi sudah jelaskan. Lalu untuk jamuan dan representasi di debit sebesar 84.500.000. Kenapa? Karena ini merupakan penjumlahan dari 3 akun tadi, yaitu jamuan dan representasi. Yaitu dimana di sini dari catatan pemeriksaan tadi situ ada 60 juta, 4.500.000 dan 20 juta. Dimana tiga itu akan dijumlahkan jadi 60 juta tambah 20 juta dan tambah 4,5 juta rupiah. Jadi hasilnya menjadi 84.500.000. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan pada indeks M2.1 yang di sini itu merupakan perhitungan PPh 21 karyawan, dan di sini itu ada beberapa nama karyawan yang menjadi yang pertama itu ada Diestri, Wonsen, Sugeng, Yadi, dan Daniel. Dimana penghitungan pajak karyawan itu dilakukan dengan menggunakan biaya jabatan dan iuran BPJS dari penghasilan bruto untuk memperoleh penghasilan neto. Kemudian dari penghasilan neto tersebut itu dikurangkan lagi dengan PTKP hingga akhirnya itu didapatkan penghasilan kena pajak, dan penghasilan kena pajak inilah yang dikenakan tarif PPh 21 untuk mendapatkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Lalu setelah dilakukan audit, di sini diketahui bahwa nilai sisa PPh 21 yang seharusnya dibayar hanya 63.250 rupiah, bukan 8.703.250 rupiah seperti yang tercatat sebelumnya. Maka terdapat kelebihan pencatatan sebesar 28.505.109 rupiah yang kemudian di sini dikoreksi melalui jurnal pada utang PPh 21 dan kredit yaitu beban gaji sebesar angka yang tadi sudah disebutkan, yaitu sebesar 28.505.109 rupiah.
Lalu selain itu, klien juga di sini salah catat pada utang PPh 25 yang dimana seharusnya di sini itu totalnya itu adalah 62.627.892 rupiah yang berasal dari penjumlahan antara SPT tahunan badan sebesar 580.627.892 rupiah dan billing bulan Desember sebesar 45 juta rupiah. Namun di sini yang tercatat dalam buku klien adalah 983.066.800 rupiah. Jadi di sini kita perlu melakukan adjustment kembali, yaitu pada jurnalnya, dimana di sini kelebihan pencatatan atas PPh 25 yaitu dimana parenya utang PPh 25/4 PPh 29 pada debit dan beban pajak penghasilan pada kredit sebesar 357.438.908 rupiah. Lalu seluruh jurnal koreksi ini kemudian dirangkum dalam sheet jurnal koreksi seperti tadi, yaitu ini merupakan jurnal koreksinya. Oke, di sini itu jurnal koreksi ini terdiri dari total 46 jurnal entry, di mana di sini mencakup semua modul dari modul 2 hingga modul 8. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu di sini ada analisis vertikal dan horizontal terhadap laporan keuangan. Di sini dalam ARP 2.1 dan ARP 2.2 dilakukan penelaahan analitis terhadap neraca. Di sini kita terlihat beberapa akun yang mengalami kenaikan dan penurunan. Contohnya di sini ada kas dan setara kas, yaitu menurun dari 67 juta menjadi 47 juta rupiah, dan utang usaha naik dari 1.068 juta menjadi 1.269 miliar. Lalu selanjutnya di sini ada ARP 2.3, yaitu membahas analitis terhadap perbandingan laporan laba rugi. Yaitu di sini salah satu temuannya itu adalah kenaikan penjualan bersih dari 38,6 miliar di tahun 2017 menjadi 42,7 miliar pada tahun 2018-nya. Dan serta kenaikan beban pokok penjualan dari 24,8 miliar rupiah menjadi 33,2 miliar rupiah. Lalu setelah dilakukan analisis angka-angka ini, hasil audit itu akan dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi yang disusun berdasarkan temuan tadi, yaitu seperti ARP 2.1 hingga 2.3 seperti ini. Nah, ini merupakan hasil audit tadi yang telah dimasukkan. Di sini ada neraca. Jadi di neraca ini dari yang 2.1 dan 2.2. Lalu di sini ada laba rugi, yaitu ARP 2.3. Oke, untuk laporan perubahan ekuitas, sini data ini diambil dari berkas permanen modul 1 yang mengenai saham beredar dan laba bersih klien. Kemudian setelah itu kita disusun juga catatan atas laporan keuangan. Oke. Data untuk catatan atas laporan keuangan
Sini diperoleh dari berbagai modul. Di sini yang pertama ada kas dan setara kas, yaitu merupakan dari modul 4. Lalu ada aset lancar yang dibatasi penggunanya. Yang kedua, yaitu dari modul 4 dalam deposito berjangka. Lalu di sini ada investasi pada saham dan entitas asosiasi dari modul 4 dan 6. Lalu di sini ada piutang usaha dari modul 1. Lalu selanjutnya yang kelima ada persediaan dari modul 3. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada aset tetap dari modul 7. Lalu ada utang usaha di sini dari modul 3 dan beban pajak di sini. Bentar. Oke, beban pajak di sini dari modul 8. Lalu untuk utang bank dan modal saham dari modul 1. Lalu di sini ada beban pokok penjualan dan beban usaha dari modul 8 dan 9. Jadi dengan temuan ini saya telah menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan pasca audit. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.